Hai, jumpa lagi dalam channel saya. Kali ini di dalam channel saya agak ada tamu spesial pada hari ini. Tamu spesial kita mungkin sudah ada sebagian yang sudah mengenalnya sebagai Master Ong, karena saya mendapatkan beberapa komentar mengenai di channel saya itu. Jadi di sini saya akan mengundang beliau untuk membantu ya klarifikasi sebenarnya apa sih yang kami lakukan pada saat melakukan prediksi ya. Jadi di awal dulu mungkin saya akan berbicara sedikit tentang apa sih sebenarnya yang prediksi secara umum yang telah kita lakukan. Mungkin ada yang pernah ikutin juga di channel Master Ong ya. Saya mungkin sedikit bertanya, mungkin saya punya metode kan sedikit berbeda dengan Master Ong ya. Master Ong kan pakai salam semesta ya. Kalau saya tidak pakai salam, tetapi saya selalu menggunakan kalimat-kalimat sederhana saja ya, tidak ada yang spesifik. Mungkin saya sedikit nanya, pertanyaan saya ini sebenarnya dalam prediksi dengan tarot itu sih apa yang kunci utamanya sih dalam prediksi dengan mempergunakan tarot itu, khususnya pembacaan global ya, saya cerita ini. Oke, mungkin buat para penonton di channelnya Suhu Heri ya, Mas Om mau jelasin dulu nih sebenarnya tarot itu apa gitu ya, karena metode yang Suhu Heri lakukan itu jelas berbeda dengan tarot ya. Jadi gini, tarot itu adalah serangkaian kartu ya, serangkaian kartu yang merupakan media ya, merupakan media untuk merepresentasikan energi alam bawah sadar ya dari kartu tarot tersebut, gambaran. Jadi kartu tarot itu kan misalnya ada sekian ratus piece itu ya, itu gambarnya bisa saja keluar dalam beberapa kasus yang sama, tapi maknanya bisa jadi beda. Tergantung pertanyaan, tergantung bagaimana energi yang kita tangkap. Ya. Jadi tarot itu sebenarnya adalah media untuk mengungkapkan sesuatu yang ada di alam bawah sadar dari orang yang ingin dibacakan. Oh, oke. Ya. Jadi berbeda dengan Pak Ce, berbeda dengan Feng Shui atau yang lain-lain atau ramalan yang lain. Jadi sesungguhnya gini, manusia itu punya alam pikiran sadar, ada alam bawah sadar. Alam bawah sadar kita itu banyak menyimpan informasi. Baik itu emosi kita, mental, pengalaman masa lalu. Ya, bahkan yang lebih jauh lagi mungkin tentang reinkarnasi, pengalaman yang lebih jauh lagi. Nah, tarot hanyalah salah satu media untuk mengungkapkan apa yang tersimpan di alam bawah sadar kita. Kalau zaman dulu, selain tarot, orang juga ada menggunakan bola kristal. Ya, jadi kaum Gipsi itu pakai bola kristal, kemudian dia membaca. Ada juga orang meramal menggunakan misalnya bubuk teh, ya, teh yang dia tuang, terus ini Dia lihat ya, dia kejernihan warnanya. macam-macam teknik itu. Nah, tarot adalah manifestasi di alam bawah sadar. Jadi kalau misalnya secara global itu kita itu misalnya kita nih ya, sekarang kan lagi musim nih baca show ya. Mas Ong juga sering ya komentarnya, ada orang kok si A beda ya sama Mas Ong, si B kok beda ya gitu. Nah, karena setiap orang tuh punya teknik masing-masing ya. Mas Ong juga nggak bisa mengklaim teknik Mas Ong itu 100% akurat, nggak mungkin ya. Pasti ada celahnya, pasti ada miss-nya gitu ya, pasti ada perbedaan. Nah, kalau kita secara global, maka kita menangkap misalnya Mas Ong lagi memprediksi ramalan sio tikus misalnya. Di dunia ini berapa banyak sih orang sio tikus? Oh, Betul banyak. nggak? Banyak banget, ratusan juta Belum orang. lagi tikus di jalan lagi. Nggak, Kan? belum tikus beneran. Iya, tikus beneran lagi. Sio Bercanda tikus ya, atau sio bercanda. tikus beneran, gitu kan? Itu berapa banyak? Nah, ketika Mas Ong mengambil tarot, itu kita menangkap global energi dari orang-orang sio tikus. Bisa saja orang sio tikus itu ada di Amerika, ada di Afrika, di Cina, di negara-negara mana gitu kan. Nah, makanya
selalu kita katakan bahwa prediksi general itu atau umum itu hanya bisa resonansi itu sekitar 50% saja. Oke. Ada 50% orang nggak cocok. Jadi kalau misalnya yang nonton ada yang merasa, kok kayaknya ini nggak bagus banget nih. Ya jangan merasa itu buat diri sendiri, karena ini sifatnya umum untuk 100 juta orang siotikus misalnya gitu ya. Makanya setiap kali saya perhatikan di awal selalu disebutkan bahwa bagi yang beresonansi dengan pembacaan ini silakan diterima, bagi yang tidak ya nggak apa-apa. Nah, beda ya kalau private. Iya. Konsultasi secara langsung. Jadi kalau konsultasi secara langsung, misalnya nih, orang yang bersiotikus, konsultasi secara langsung yang Mas Ong. Yang Mas Ong baca itu hanyalah energi orang yang konsultasi. Alam bawah sadar orang yang konsultasi. Sehingga itu keakutannya lebih tajam. Bukan yang sifatnya 100 juta orang tadi ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang masuk ke YouTube-nya channel Mas Ong atau di yang manapun, kalau itu namanya general reading, jangan selalu mengkaitkan itu sepenuhnya dengan diri kita. Oke. Itu pola pikir yang salah. Ya, ingat loh, yang siotikus bukan hanya kamu. Betul. Ada sekian banyak orang gitu. Nah, buktinya ada orang yang merasa, Mas Ong, apa yang ngomongin bener nih, udah terjadi, gini-gini gitu kan. Nah, berarti dia resonance. Betul. Kalau enggak, ya enggak gitu ya. Jadi jangan, istilahnya, ya berpikir semua itu kalau yang namanya umum itu adalah buat diri kita sendiri, itu salah. Gitu. Jadi itu mungkin, ya ada yang protes gitu ya. Iya, ada yang protes di channel saya, maksudnya pembacaan Master Ong begini ya. Memang sudah saya jelaskan, tetapi kebetulan ini saya ada punya kesempatan baik, beliau bersedia untuk kami berkolaborasi untuk bikin video. Makanya saya langsung jelaskan. Saya juga akan menjelaskan sedikit. Sebenarnya kalau pembacaan yang saya lakukan itu juga sifatnya umum, general, dalam arti karena kita tidak bisa mengeneralisasi, bukan generalisasi, maksudnya kita tidak bisa menspesifikasi pembacaan yang dilakukan tahunan, karena yang dibaca itu hanya satu bagian dari 4 bagian kalau saya cerita Pace ya. Tetapi nanti kalau mau tahu mengenai Pace, mungkin nanti bisa nonton di channelnya YouTube. Silakan, nanti saya akan berikan linknya di atas di sini ya. Dibacanya itu hanya tahun interaksi dengan tahun berjalan. Yang sebenarnya kalau secara pribadi, ya seperti tadi Master Ong, kalau beliau membacanya subconscious atau alam bawah sadar, kalau di saya itu membaca keseluruhan energi mulai dari tahun, bulan, hari, dan jam bila diketahui jam lahir. Dan tentunya itu dia juga akan berinteraksi dengan 10 periode tahunan daripada masing-masing orang, karena setiap orang itu periode 10 tahunannya berbeda. Dan nanti baru dikaitkan dengan tahun yang berjalan. Sehingga pembacaan setiap masing-masing suhu ya, itu atau master atau siapapun terkadang memang pasti bisa berbeda. Karena polanya apa yang diambil berbeda, apa teknik yang diambil. Tetapi biasanya ada hal-hal tertentu yang seperti tadi di dalam tarot kan ada yang beresonansi. Ada yang sama. Ini juga sama. Ada yang mungkin kebetulan pas ya. Jadi wah tahun ini kebetulan lagi dapat hoki, pas dia kebetulan di ini ya bisa. Tetapi pada prinsipnya ya mungkin seperti tarot. Jadi kita harus juga menginterpretasi ya apa yang kita dengar itu, kita menerjemahkan apa yang kita dengar itu bahwa itu adalah sifatnya umum. Kalau memang ada yang mungkin pingin untuk secara pribadi, kalau mengenai tarot mungkin bisa dengan Master Ong, kalau dengan masalah Pace ataupun Feng Shui mungkin bisa menghubungin saya nantinya. Ya. Nah, berlanjut lagi mungkin di video saya ini sebenarnya nanti mungkin saya akan berikan bonus ya di akhir ya, karena biar ada sedikit menariknya, tetapi nanti akan saya sampaikan bahwa bonusnya nanti adalah pembacaan secara general untuk tahun 2025 dengan mempergunakan tarot ya. Tentunya ini berlaku untuk semua 12 sio ya.
Jadi saya tidak milih-milih. Nah, kalau yang mau lihat yang masing-masing sio, silakan mungkin lihat di channelnya Iya, Mas iya. Ong Nah, ya. Jadi sudah saya lengkap itu. saya hanya kasih secara general, mungkin perekonomian, mungkin secara hal-hal Iya, lain akan saya tanyakan. Tapi nanti dulu nonton Sampai selesai video dulu. ini sampai selesai dulu. Nah, kalau tadi saya menarik di tarot begini, kadang-kadang kalau pada saat pembacaan yang sifatnya lebih ke pribadi, seberapa akurat sih yang pengalaman dari Master Ong? Jadi gini ya, kan awal-awal kalau misalnya klien itu menghubungi Master Ong untuk reading tarot, itu biasa juga saya juga pasti minta tanggal lahir, ya, kemudian kita tahu sionya sio apa, elemennya apa, gitu ya. Itu sebagai bagian dari mixed data, ya. Jadi kalau Master Ong itu kan tidak hanya semata-mata tarot gitu ya. Jadi yang kita ambil itu adalah kombinasi dari beberapa metode. Termasuk juga kadang-kadang kita menggunakan intuisi pribadi. Ya, intuisi pribadi. Misalnya, tarot itu mungkin kadang nggak bisa ngebaca misalnya aura. Ya, aura orang warnanya apa gitu, aura dasar sifat-sifatnya orang. Nah, itu dikombinasi dengan ketajaman intuisi atau batin, ya. Jadi di dalam pembacaan Master Ong itu juga adalah kombinasi beberapa metode sebenarnya, ya. Metode misalnya ya itu tadi, orangnya sionya apa, kira-kira udah tahu dong sifat-sifatnya apa. Kemudian kita tarik energi alam bawah sadarnya, ya, tentang apa yang akan ditanyakan, kemudian dikombinasi dengan sifat-sifat aura orang tersebut, ya kan. Nah, kalau ditanya seberapa akurat, ya selama ini ya mungkin Mas Ong juga nggak berani ngeklaim bahwa itu 100% ya, nggak ada ya. Mungkin ya sekitar 80-90% itu udah bagus banget. Ya, ibaratnya karena tarot itu sebenarnya memprediksi itu sebenarnya short time. Ya. Jadi beda sama Pacu. Pacu mungkin bisa memprediksi itu semua hidup sampai kapan gitu ya. Nah, kalau kita itu lebih banyak, lebih kepada ya misalnya kita mau tahun ini misalnya ya. Nah, di tahun ini itu pun kita nggak bisa langsung misalnya ini tahun 2025 tapi Januari 2024 udah saya prediksi. Kejauhan banget gitu. Berarti timingnya, ya, waktu ya. Makanya di channelnya Master Ong kan rata-rata itu kalau ramalan itu mulai dari November sampai Desember tuh baru dirilis untuk generalnya. Kenapa? Terlalu jauh kalau di Januari orang belum terjadi apa-apa. Ini kan orang udah keluar aja. Saya setuju dengan statement ini karena memang saya kaitkan dengan ini. Kebetulan saya kan juga paham tentang prediksi I Ching. Dalam prediksi I Ching sebenarnya juga semakin mendekatin apa yang akan bulan yang berdekatan akan yang kita prediksi biasanya hasilnya lebih akurat. Misalnya dalam pilpres ataupun semakin mendekatin biasanya hasilnya jauh lebih akurat ya. Seperti pernah yang saya lakukan ya. Tetapi waktu itu dengan komunitas teman-teman di Surabaya tentang pilpresnya Amerika, di mana ditanya ini siapa yang menang, mereka ya mungkin ini big boss besar semua di Surabaya pingin tahu siapa yang menang karena kan mungkin berpengaruh terhadap bisnis ekonomi mereka. Nah, ya, memang hasilnya memang tepat dan akurat banget. Semakin memang jujur saya katakan makin mendekatin. Semakin tingkat keakuratannya makin tinggi. Ya, jadi memang perlu timingnya. Jadi kalaupun memang benar-benar misalnya mungkin teman-teman di channel saya mungkin kadang-kadang ada kendala ataupun mungkin progres suatu proyek ataupun yang terhambat dalam ini, mungkin dalam waktu dekat sudah harus gimana, itu semakin tingkat semakin timingnya makin mendekatin, biasanya tingkat akuratannya jauh lebih tinggi. Saya baru mendengar ini dan ini benar-benar memang timing di mana-mana itu semua penting ya, termasuk kalau bagi sobat-sobat yang mungkin ini ingin memprediksi pergerakan saham itu juga sama, makin mendekatin biasanya tingkat keakuratannya makin tinggi. Mungkin saya sedikit share sebelum ini. Kebetulan waktu itu ada satu saham bank besar di Indonesia ada ditanyakan ke saya. Ya, waktu itu saya lakukan prediksi dan ternyata memang hari kelima saya ada bilang mau beli di hari ketiga atau kelima dan memang hari kelima dia benar-benar turun dan sekarang dia sudah mulai bergerak naik. Jadi memang timing ya, semua timing ya. Oke. Kalau ya, yang 20%-nya itu lebih kemana sebenarnya?
faktor apa yang Ya, mungkin 20% itu kan kita harus lihat dari faktor X ya. Faktor X itu macam-macam. Faktor X itu bisa dari, kalau kita bilang misalnya watak, ya, karakter, kerajinan, atau misalnya daya upaya, uletan, ketekunan, atau mungkin juga kekuatan doa. Itu bisa juga, ya kan? Karena menurut Master Ong, alam semesta ini fleksibel, ya, bukan sesuatu yang tidak bisa berubah, ya. Setiap saat itu bisa berubah. Cuaca jam 7 sama 7 lewat 1 detik itu udah beda. betul. Ya kan? Nasib manusia juga demikian. Jadi manusia itu diberi kesempatan untuk merubah nasibnya. Tapi kalau misalnya tidak melakukan apa-apa, maka dia akan mengikuti arus. Ya kan? Tapi kalau misalnya dia mau berikhtiar, mau berusaha, mau berdoa segala macam, nah disitulah 20% itu yang akan merubah. Misalnya kalau kita bilang misalnya, oh tahun ini sio ini ciong, ya kan? Terus dia, waduh, dah ciong, dah lah, Nggak mau tahu ya. ngapain lagi lah, gitu kan? Namanya ciong, gitu kan? Ya udah, kamu ngikutin nasib ciong, gitu kan? Tapi kalau misalnya, oh, wah kalau gitu saya berarti tahun ini harus lebih giat dibanding tahun lalu. Saya harus berubah sifat saya lebih dari tahun lalu. Saya harus mengakulasi segala sesuatu lebih teliti daripada tahun lalu. Ciong itu jadi apa? Jadi kebaikan. Betul. Itu nggak? Malahan mungkin dia bisa jadi lebih bagus. Beberapa kasus klien Master Ong juga gitu. Ya, walaupun sionya tahun ini misalnya diprediksi ciong, ternyata tahun ini dia hokinya bagus banget. Kenapa? Karena dia mengambil sisi negatif itu menjadi positif. Ya kan? Nah, masalah itu manusia tuh cenderungnya gini, pengen dengarnya tuh kupingnya enak-enak. Ya kan? Makan juga mau enak-enak, sama. Namanya obat kan, kalau mau minum obat, ya nggak ada obat yang enak gitu, Iya. kecuali buat bayi ya, kasih manis-manis gitu. Tapi kalau orang dewasa pasti pahit gitu obat. Ya pasti. Nah, sama. Kalau kita nganggap sesuatu yang negatif, kita jadikan positif, maka hidup kita bisa berubah, tidak akan ngikutin itu. Jadi semua tuh fleksibel. Jadi jangan anggap bahwa oh namanya ciong berarti semua udah segalanya udah selesai. Enggak, itu kan cuma hanya warning, hanya peringatan, baik kita lebih waspada seperti itu, ya kan. Menarik sih yang mengenai ciong ini. Sebenarnya dalam pace itu sebenarnya ciong itu sebenarnya bukan sesuatu yang harus kita takutin ya. Karena terkadang itu berarti kita harus mempergunakan sedikit effort untuk mendapatkan sesuatunya. Jadi jangan terlalu takut dengan ciong ya. Dan kalau dalam pace sebenarnya yang paling kita agak takut itu sebenarnya ada yang namanya ciong itu clash ya kalau bahasa Inggris. Betul. Ya, atau kontra. Kontra. Ya. Kalau sebenarnya dalam pace setelah sekian lama yang mungkin agak harus kita perhatikan itu adalah po ya. Po itu distraction ya. Atau yang satu lagi namanya cuan. Cuan itu atau hai ya, atau ham. Ham itu menimbulkan cedera. Nah, dua yang ini yang mungkin harus kita lebih waspada. Kalau ciong itu sebenarnya mungkin hanya kita butuh sedikit effort. Jadi bagi sobat-sobat channel Heriang ya, menurut saya jangan terlalu takut. Yang penting lakukan apa yang bisa. Jadi jangan begitu sudah dengar ciong, udah saya nggak mau lagi melakukan apa-apa. Ya sama aja. Mau dibaca misalnya tarot pun misalnya bagus ya. Nah, hoki pun jadi nggak hoki gitu. Karena kita sudah setengah malas gitu. Yang padahal kadang-kadang kita tidak tahu dalam perjalanan bahwa itu bisa namanya ada grafik namanya naik dan turun ya. Nah, dalam tarot ini kan memang kita perhatikan banyak ragam ya, kartu-kartunya saya perhatikan ya. Jadi ada yang seperti ini, ada yang angel lah, ada yang ini. Itu sebenarnya perbedaannya apa ya? Jadi gini, banyak praktisi tarot yang mungkin suatu saat cita-cita Mas Ong juga pengen bikin kartu sendiri. Ya, cuma belum ketemu orang yang bisa ngegambarinnya gitu ya. Nah, hampir semua tarot master ya, terutama misalnya mereka-mereka yang dari Eropa atau Barat gitu ya, mereka itu kadang bikin satu kreasi tersendiri, versi tarot tersendiri ya, yang menggambarkan kondisi batin
atau alam bawah sadar dengan gambar-gambar misalnya tema-tema tertentu. Misalnya ini ada tema angel, berarti dia ya ngambil gambar-gambar malaikat. Ada yang gambar-gambarnya serem gitu segala macam ya, dan ada yang gambarnya netral biasa-biasa saja. Jadi itu hanyalah variasi sebenarnya. Ya, kalaupun dibaca pun kurang lebih sama aja sih sebenarnya. Cuma variasi ya, namanya kayak kita makanan perlu variasi. Kalau gitu-gitu aja kan bosan gitu ya. Betul. Nah, itu aja sih. Nah, ada memang beberapa kartu yang karena memang di-create oleh master tertentu yang dia menangkap energi, misalnya ada kartu tertentu yang mampu mewujud nyatakan satu prediksi ke depan misalnya. Ya. Kan di awal tadi master bilang namanya tarot itu adalah proyeksi ya, proyektor dari alam bawah sadar kita. Ya. Alam bawah sadar kita ini melampaui waktu. Ya, melampaui waktu. Bisa ke depan, bisa ke belakang. Ya. Nah, tapi bagaimana cara menangkapnya itu kan? Itu kan jadi pertanyaan. Bagi orang mungkin ya, anak indigo atau apa, atau ada orang yang punya sixth sense, itu dia bisa melihat ke masa depan atau ke belakang. Ya kan? Itu bagi orang yang punya. Tapi kalau nggak punya, berarti kita butuh media, betul. Ya, butuh media. Kayak kita misalnya menangkap sinyal radio, kita butuh radionya. Kalau nggak ada radionya, sinyalnya lewat di kepala kita juga, kita nggak dengar gitu kan. Jadi butuh alatnya. Nah, alat inilah salah satunya adalah tarot. Nah, makanya kalau orang konsultasi pribadi yang Mas Ong, yaitu yang kita tangkap itu adalah alam bawah sadarnya. Sebenarnya problem manusia hidup itu semua sudah ada jawabannya di dalam alam bawah sadar dia. Tapi tidak setiap orang bisa membaca ke dalam dirinya sendiri, ya kan? Kalau misalnya orang itu bisa membaca ke dalam dirinya sendiri, ke dalam alam bawah sadarnya, ya nggak butuh kita, istilahnya gitu. Karena di situ ada datanya gitu, ya kan? Misalnya kita ngalamin satu permasalahan, sebenarnya di alam bawah sadar kita, di dalam jiwanya kita itu sebenarnya sudah ada jawabannya. Kita harus bagaimana, harus bagaimana. Ya. Cuman kita nggak tahu. Cuman kita nggak bisa nangkep. Karena kita selalu sibuk dengan pikiran kita. Yang sadarnya itu. Sedangkan yang punya informasi itu alam bawah sadar kita. Nah, itulah dibutuhkan media dari seorang yang ahli di bidang menangkap sinyal dari alam bawah sadar. Ya. Dan menggunakan media. Kenapa? Bukannya kita nggak bisa nangkep tanpa media, bisa, cuma manusia butuh visual gitu. Betul. Ya, jadi ada visualnya harus begini gitu supaya orang lebih paham. Gitu. Nah, itu. Ini juga ada pertanyaan sih. Begini, kan kalau saya kan baca-baca kan bisa baca tanggal lahir orang ini begini. Nah, tarot apakah bisa sampai bisa baca seperti ini nanti orang ini bisa mengalami kecelakaan atau apa ini. Sebenarnya awal-awal tuh tarot itu ya, awal-awal itu tarot sebenarnya lebih ke banyak, misalnya orang bertanya, apakah mungkin saya nanti berjodoh nggak sama dia? Yes or no. Jadi sebenarnya short ya, maksudnya variasi singkat gitu. Tapi sejalan dengan perkembangan tarot, karena praktisi tarot juga mengolah batinnya, maka kita juga ketajaman batin itu meningkat sehingga kita bisa menerima informasi yang lebih banyak. Tapi itu sebenarnya di luar dari tarot sebenarnya. Ya, di luar dari tarot sebenarnya. Cuma diproyeksikan ke dalam tarot. Ya. Nah, makanya orang yang mempunyai kekuatan batin, yang bisa membaca batin atau ketajaman intuisinya tajam, maka pembacaan tarotnya akan lebih tajam. Ada kan orang yang belajar tarot nih gini. Tarot itu bisa dipelajari. Ya. Misalnya kartu ini maknanya apa? Kartu ini maknanya apa? Kartu ini maknanya apa? Ada orang yang mempelajari seperti itu. Tapi itu sangat membatas. Itu bagi orang yang mungkin ya istilahnya belum punya pengalaman atau apa ya, itu sangat terbatas. Kenapa? Satu kartu yang sama bisa keluar dalam problem yang berbeda-beda. Betul. Masa jawabannya sama? Betul nggak? Masa jawabannya sama kan pasti beda gitu. Nah, disinilah perannya ketajaman batin itu. Ketajaman batin seseorang. Jadi kalau orang itu punya sixth sense yang kuat, itu lebih baik. Ya, itu bonus namanya. Nah, kalau dia cuma hanya teoritis doang, itu susah gitu. Nah, makanya ada orang bacaan kartu yang dari Mas Om, misalnya kartunya ini sama nih, makna dari Mas Om bisa beda sama orang lain. Tergantung daya tangkap batinnya. Itu. Contoh ya, kita lihat uang nih, ya, ada satu koin uang. Misalnya uang apa gitu.
bagi orang tertentu, ya ini uang aja gitu kan. Ya. Maknanya, maksudnya ya uang ya buat bayar gitu. Tapi bagi orang tertentu, oh ini simbol harta, kan beda lagi, ada koneksi. Harta sama uang kan beda, ya. Maksudnya uang untuk pembayaran, ya. Kita misalnya keluar simbol koin, koin itu bisa diartikan sebagai misalnya sesuatu yang berharga, bisa juga, sesuatu yang berharga. Iya, jadi koin itu bisa pemaknanya bisa jadi sesuatu yang berharga, tidak hanya alat pembayaran saja. Sesuatu yang berharga itu bisa jiwa, kesehatan, keharmonisan keluarga, sesuatu yang berharga. Nah, itu tergantung wawasan dari orang yang membaca. Oh. Jadi seorang ahli tarot itu harus punya wawasan yang luas dalam memaknai sesuatu gambar, ya. Jadi tidak hanya yang gambar ini artinya ini, nggak begitu. Itu nggak bisa nangkap semuanya. Jadi harus punya wawasan yang luas. Misalnya ya gambar yang sama, orang nanya terus keluar gambar yang sama, dia tanya tentang keluar gambar yang sama. Dia tanya tentang uang, keluar gambar yang sama. Lah, masa jawabannya sama? Nah, interpretasinya bisa beda. Betul. Itu. Betul. Saya paham. Mungkin saya sedikit tunjukkan ya. Tapi ini yang saya kasih lihat ini sebenarnya adalah prediksi ya. Jadi sama. Jadi di dalam ilmu prediksi ya, saya kasih lihat ini gambarannya ya. Ini juga sama. Bagaimana kita mau interpretasi ini garis-garis begini, tetapi kita tidak. Saya screenshot mungkin saya ini supaya bisa kelihatan. Ya, Sorry. nanti Nah, saya tampilkan ya supaya bisa dilihat oleh ini. Oke. Nah, ini mari kita lihat ya. Nah, ya, ini kita lihat. Ini garis-garis saja gini. Ini sama. Ini ada ilmunya juga. Betul. Jadi kalau kita baca ini hanya sebagai seperti tadi ini koin, ya udah koin. Habis tuh kita bingung kita mau baca apa. Tetapi kalau kita bisa mengembangkan, kita punya ini bisa artinya negara, ini bisanya artinya ibu kota dan lain sebagainya. Betul. Itu banyak hal bisa kita baca. Ternyata sebenarnya ilmu tarot ini hampir sedikit mirip dengan ilmu I Ching dalam prediksi kita gitu. Biasanya yang kita pakai dalam metafisika Cina. Nah, mungkin saya akan menuju ke bonus dulu ya sebelum bonus. ini ya. Oke. Nah, mungkin mau pakai kartu apa? Saya akan mau melakukan tentang apa pembacaan dulu nih? pembacaan general aja General. tahun Tapi 2025. bukan sio kan ya? Enggak Tentang sio. Kalau sio ekonomi silakan ya? lihat Oh, di iya. inilah. Siap. Saya enggak ini, cuman maksudnya perkembangan ekonomi karena orang kan sedikit tidak agak waspas tentang ekonomi di tahun 2025 katanya begini, katanya begitu, gunjang-ganjing segala macam. Betul. Supaya sedikit minimal bisa memberikan gambaran dan melihat bagaimana cara Master Ong membaca kartu ini. Oke, saya tidak akan mengganggu, silakan. Jadi ini pertanyaannya dulu yang difokusin. Oke, pertanyaannya Karena tarot itu harus spesifik. Bagaimana perkembangan ekonomi secara global? Mungkin saya jangan global terlalu spesifik luas. Mungkin perkembangan di negara kita atau cukup global aja. Kalau oke. Saya pikir mungkin Mau luar negeri, mau enggak lah, luar negeri global mungkin tidak berhubungan dengan ini. Saya pikir kita khusus spesifik ke negara kita tahun 2025 bagaimana. Oke. Ya, siap. Jadi ekonomi ya. Karena banyak yang was-was sih setahu saya. Oke. Kartu apa ini? Mungkin ini saya sambil. Nah, ini ada kartu ini ya. Oke. Silakan Mas Trong. Iya, jadi kalau soal ekonomi khususnya di negara kita ya. Kalau misalnya dari apa getaran yang Mas Ong dapat ya tahun depan, itu di dalam beberapa bidang tertentu itu memang perekonomian kita itu meningkat. Ya. Tetapi memang ada satu hal yang perlu kita waspadain yaitu tentang institusi keuangan. Oke. Ya. Kalau di sini kita lihatnya bahwa ada satu permasalahan yang cukup tajam ya tahun depan tentang ekonomi kita. Tentang sebuah kebijakan, mungkin kebijakan ekonomi kita yang sebenarnya kebijakan itu harusnya baik ya, tapi karena memang secara global, karena ekonomi itu kan kita nggak bisa bicara tentang negara kita aja, ada kaitan sama negara lain. Nah, harusnya
ekonomi kita itu tahun depan itu adalah ekonomi yang sangat bagus harusnya. Tapi karena ada satu kebijakan yang tidak kondusif ya, tidak mendukung keadaan, mendukung ekonomi. ekonomi itu terutama kayak misalnya mulai dari pertengahan itu ada satu kemandekan ekonomi. Jadi ada pelambatan di ekonomi dan ada institusi perbankan yang akan terdampak dan itu akan membawa satu konsekuensi yang luar biasa. Itu ya itu yang kita tangkap dari ini gitu. Nah, sebenarnya bagi yang siapapun gitu ya, yang misalnya masih mungkin kalau kita di ekonomi ada orang yang berinvestasi di saham-saham, itu tahun depan tuh harus lebih waspada. Karena Mas Tom melihat ada beberapa dari perusahaan yang akan mengalami satu istilahnya itu satu gejolak yang luar biasa. Ya. Saya tunjukkan kartunya. Ya, ini ya kartunya ya. Nah, kalau di kartu ini kan ditulisnya guide itu ya, panduan ya. Ya, kalau dibaca manual guide ya, dibimbing. Ya, dibimbing gitu ya. Memang ya, tapi bukan kayak gitu maknanya ya. Kita menangkap energi yang dari kartu ini yang pancar ke kitanya ya. Jadi makanya seorang tarot reader itu harus punya wawasan yang luas. Ya, saya contoh lah, klien saya ada seorang pengusaha di Amerika ya. Baru 2-3 hari yang lalu konsultasi sama saya gitu. Ya, dia tentang ekonomi juga, ya tentang keuangan, karena dia memang ya di bidang keuangan. Nah, kalau misalnya kita sebagai master tarot ya, nggak punya wawasan tentang keuangan, pasti bingung, ya kan? Lah, apa tuh Bitcoin? Apa itu apa? Apa itu? Bingung, jawabnya gimana, ya kan? Nah, ternyata ya kita harus punya wawasan yang punya luas. Pengetahuan sedikit. Betul, ya. Jadi kalau secara ekonomi tahun depan ya memang kita itu harus lebih waspada. Ada kebijakan yang menyebabkan ekonomi kita itu mengalami satu penurunan. Itu aja sih yang Mas Ong lihat. Dan ada beberapa, kalau misalnya kita mau telusuri, memang ada beberapa institusi keuangan yang mendapatkan dampak dan ada beberapa perusahaan yang sebelumnya itu kelihatan tuh perusahaan ini besar banget ya. Dan kayaknya nggak mungkin deh gitu. Tapi tahun depan itu akan jadi titik terendah buat perusahaan itu, dan itu akan berdampak sama orang-orang yang mempunyai saham dari perusahaan itu. Dan ini perusahaan yang ya mungkin kita nggak tidak sebutkan lah ya. Cukup lah membuat gempar gitu istilahnya gitu. Nah, itu sih dapatnya. Ya, itu buat ekonomi. Iya, mungkin cukup itu ekonomi aja lah, nggak usah yang lain-lain ya, karena untuk mungkin mau perdamaian dunia bagaimana ya, sedikit aja itu mungkin. Soalnya orang semua sibuk dengan apa ya, satu hal ini secara global, dalam arti apakah negara di dunia ini kan saat ini kan beberapa negara saling berperang ya. Jadi mungkin secara global, karena orang bilang mau mengarah ke perang inilah, perang itulah. Di ini ya, ini ada car ya. Nah, ini kalau kita ambil energinya memang soal kedamaian di dunia tahun depan itu masih sulit ya. Artinya perang di Ukraina misalnya, sekarang ini perang di Ukraina itu masih akan berlangsung cukup lama. Ya, itu bisa beberapa tahun lagi sampai ke depan. Dan bahkan di tahun depan itu akan ada peperangan di area yang baru. Ya, dan itu cukup mempengaruhi perekonomian dunia, terutama dari segi sumber daya energi. Ya, karena negara yang akan terlibat dalam peperangan ini menguasai sumber daya energi. Ya, dan ada beberapa negara yang mengalami istilahnya itu kebangkrutan ekonomi. Ya, kalau sekarang kita tahu kan ada Venezuela, ya, yang nilai mata uangnya sampai nggak ada harganya ya, berkarung-karung. Nah, nanti ada beberapa negara yang mengikuti. Nah, itu kenapa? Karena istilahnya daya saing dari negara itu sendiri tidak bagus ya. Dan sebenarnya lebih ke permasalahan politik. Jadi korupsi yang merajalela ya, sehingga ya perusahaan negaranya itu tidak berkembang gitu. Ya, dan itu akan menyusul Venezuela. Itu ada beberapa negara tertentu. Nah,
Itu sih yang kalau mau kita ini. Nah, cuma ada hal yang Perdamaiannya istilahnya itu perang ekonomi masih akan berlanjut, Ya, ya, akan berlanjut. Bahkan tahun depan akan semakin sengit. semakin sengit, Ya. terutama di negara-negara penguasa ekonomi Besar lah ya. kayak Tidak usah Amerika. kita sebutkan lah ya, mungkin. Nah, itu akan terjadi lebih ini. Nah, Oke. dan ya sekali lagi berhati-hati dengan investasi di bidang keuangan. Itu aja. Oke. Jadi itu aja guys ya, mungkin pembacaan ringkas ya, bonus untuk setelah saya ngundang Master Ong kan, saya harus minimal ada lah yang dibacakan untuk para sobat-sobat saya di sini supaya bisa tahu, oh begini cara baca tarot. Jadi maaf saya ngambil contoh satu kartu. Satu kartu itu gambarnya memang sederhana, tetapi interpretasinya bisa banyak. Sama seperti yang tadi saya tunjukkan dengan trigram yang tadi saya tunjukkan, garis-garis itu interpretasinya juga sangat luar biasa dan bisa kita pelajarin ya. Karena saya memang saat ini ada mengajar beberapa kelas tentang begini, yang khususnya yang tadi, bukan tarot ya. Karena saya nggak, kelas I Ching. Jadi memang banyak orang pertama takut karena wah ini pasti susah, perlu hafalan. Ternyata tidak perlu, karena yang penting kita bagaimana cara melihat dan memandang sesuatu itu dengan ini, dan tentunya intuisi ya, intuisi kita nanti dipertajam dengan sendirinya. Terima kasih ini Mas Tong sudah bersedia hadir di channel saya ya. Mungkin bagi teman-teman yang mungkin baru pernah melihat channel saya ini, silakan diklik tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar pada saat ada video baru nanti dari saya, Anda bisa mengetahui bahwa ada video baru dari saya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Mungkin Pak Mas Tong biasanya ada salam semestanya, saya ikutkan aja ya, salam semesta. semesta. Ya, oke. Sampai jumpa.